Oke, Assalamualaikum, selamat malam semua. Kita akan teruskan kuliah biofarmasetika. Ya, ini adalah kuliah yang ke-10, Alhamdulillah ya. Kemarin kalau pada kuliah-kuliah yang lalu, kalau kita berbicara mengenai absorpsi, ya kita selalu mengasumsikan absorpsi itu obat-obat oral. Ya, nah pada malam ini kita akan membicarakan mengenai absorpsi obat-obat yang non oral. Oke? Nah, pada hasil pembelajaran pada akhir kuliah ini, para mahasiswa diharapkan dapat menyebutkan dan menerangkan macam-macam rute-rute obat non-oral, kelebihan dan kekurangan masing-masing rute tersebut, absorpsi obat melalui rute obat non-oral yang sering digunakan, dan contoh obat-obat yang menggunakan rute-rute tersebut. Ya. Oke. Nah, rute-rute parentral pertama ya, parentral. Itu apa artinya parentral? Ya, parenteral. Artinya par itu tidak ya, tidak dengan, enteral itu usus. Ya, jadi parenteral artinya tidak melalui usus ya. Nah, jadi rute-rute parentral ini adalah intravena ya, di mana diberikan langsung kepada vena. Subkutan yang diberikan ke lapisan subkutan, intramuskular ke otot, intradermal ke dalam lapisan dermis ya, intraarterial ke dalam arteri, intrakardial ke dalam jantung ya, intraartikular ya, cairan sinovial ya ke dalam cairan sinovial di sendi ya, intraperitoneal ke dalam rongga peritonium ya, yaitu di perut ya, intraoseus ya ke dalam sumsum tulang, oke. Epidural ke dalam daerah sebelum dura. Nanti kita akan lihat gambarnya ya. Intratekal ya ke dalam daerah subarachnoid ya, cairan. Jadi kalau yang kita intratekal ini dia akan ke cairan cerebrospinal ya, saraf ya. Nah, untuk pemberian IV ya, intravena ya. Jadi kita ada beberapa macam cara pemberian ya, yaitu pertama adalah bolus ya, bolus. Bolus ini diberikan dengan cepat dalam hitungan menit ya. Jadi kalau bolus itu kayak dokter atau perawat ya, dia hanya pegang suntikan itu dia serut gitu ya. Diberikan secara cepat ya, berapa menit gitu ya. Oke. Intermittent infusion secara infus tapi tidak terus menerus ya, misalnya vancomycin ya atau gentamicin ya, kita infuskan selama 1 jam. Nah, nanti setelah 1 jam pagi, diteruskan dengan mungkin 1 jam siang gitu ya, nanti 1 jam lagi malam, 3 kali sehari ya. Nah, itu adalah intermittent infusion. Oke. Nah, kalau continuous infusion itu diberikan secara terus-menerus ya, infus diberikan secara terus-menerus. Misalnya actually vancomycin itu bisa diberikan secara continuous ya. Nah, jadi misalnya 24 jam diberikan vancomycin terus ya. Jadi dia dalam bentuk tetesan ya, diberikan dengan infus pakai infus pump ya. Pernah lihat kan infus pump kan? Kalau yang kerja di hospital ya. Nah, sekarang injeksi intratekal ya. Nah, yang macam-macam injeksi tadi yang ini saya bilang ya, yang epidural. Epidural ini dia di sini, daerah sini ya. Jadi ini kalau ini tulang belakang kita ya. Nah, ini tulang belakang nih ya. Ini kan tulang belakang, di sini ada tulang-tulang rusuk ya. Ini tulang-tulang rusuk kan ya. Nah, terus kita disuntik di sini ya. Nah, sebelum sampai ke cerebrospinal. Jadi di sini dia epidural ya. Nah, kalau subarachnoid dia itu sampai ke sini, ke lapisan yang ke dalam sini ya. Nah, kalau dia mau spinal itu sampai ke dalam, betul-betul ke dalam spinal cord ya, apa namanya? Saraf tulang belakang sini ya, betul-betul masuk dia ya. Kalau yang ini dia masih di permukaannya ya. Nah, lapisan subarachnoid. Di sini lapisan yang di luarnya tetapi sudah dekat ya. Jadi kalian tahu apa-apa itu ya. Nah, sekarang kalau yang suntikan yang lain-lain ya, misalnya intramuskular. Jadi kalau kita ada lapisan nih ya,
lapisan kulit kan epidermis, ya, dermis, terus subcutaneous tissue, ya. Jadi setelah dermis baru subkutan, ya. Subkutan ini banyak lemaknya. Kalau kalian lihat ini banyak lemak, ya. Dan kemudian baru otot, ya. Kenapa subkutan ini banyak lemak? Kenapa? Sebagai apa dia? Ayo. Sebagai apa? Iya, atau siapa yang bisa jawab? Ayo. Reza, Emma, Umu, siapa-siapa yang bisa jawab? Tia, Nendi, Arbela, ya. Ulangi lagi Pak pertanyaannya Pak. Nah, itu kan saya bilang kan lapisan subkutan ini kebanyakan kalau kalian lihat kuning-kuning ini kan lemak nih ya. Lemak ya. Nah, kenapa dia lapisan subkutan ini banyak lemak? Kenapa ada lapisan lemak di sini? Apa fungsinya? Untuk pelindung otot bukan sih Pak? Hah? Apa fungsinya lemak di sini sebagai? Pelindung otot ya Pak? Ya, dia sebagai apa? Kalau kayak di mobil itu apa? Kalau kalian mobil itu harus ada apa? Pelumas Supaya ya Pak? supaya dia itu apa? Kalau kalian kejeklokan itu ya, dia bisa kayak halus gitu. Itu apa namanya? Shock apa? Shock breaker. Pernah dengar kan? Iya, Pak. Shock breaker. Sebagai bantalan ya Pak ya? Nah, bantalannya ya, shock breakernya dia ya. Nah, jadi dia kalau misalnya kita kena tonjok nih, yang kena tonjok dia ada ini, jadi dia bisa elastis gitu ya. Yang itu fungsi pertama. Fungsi kedua apa? Penyimpan energi, Pak. Energi atau panas ya. Jadi kalau ada lemak itu ya cenderung akan lebih panas ya. Jadi kayak mantelnya kita ya. Jadi lapisan subkutan ini kayak mantel ya dalam kulit kita ya. Jadi semakin gemuk orang, dia kan semakin tahan dingin ya. Kalau orang gemuk dia nggak usah pakai jaket pun udah nggak apa-apa ya nggak? Enggak juga Pak, kayaknya tetap kedinginan Pak ada. Iya, tergantung orangnya lah. Kalau udah biasa di tempat panas, dia ke tempat dingin ya tetap aja dingin ya. Tapi kalau kamu bandingkan orang gemuk sama orang kurus, orang gemuk lebih tahan ya pada umumnya lah ya. Nah, epidermis, dermis, subkutan dan muscle ya, yaitu otot. Jadi kalau intramuskular dia masuk ke dalam otot. Ya, subkutan dia ke sini. Jadi dia biasanya diberikan secara miring ya 45 derajat ya. Ataupun dia bisa diberikan secara lurus tapi jarumnya adalah pendek ya, jarumnya 1 sampai 2 mili saja ya, pendek ke sini. Dia langsung ke sini ya. Nah, kalau intravena dia itu kemasuk ke vena karena di dermis ini ada banyak vena ya. Jadi sebenarnya intravena ini dia nggak perlu dalam-dalam juga ya, tergantung venanya ya. Nah, ada intradermal dia masuk ke dalam dermis. Contoh contoh intradermal apa? Contoh intradermal. Kalau intramuskular banyak ya, intramuskular banyak kan obat intramuskular. Seperti vaksin. Vaksin itu apa? Intra apa? Vaksin adalah intramuskular. Intramuskular. Ya. Nah, subkutan ini contohnya apa? Contohnya KB Pak. Insulin, Pak. ya, insulin, KB. KB saya rasa banyak di dermis juga ya, atau di subkutan. Ya. Kemudian intravenous ya, kamu tahu lah intravenous banyak obat-obat intravenous ya. Nah, intradermal ada juga intradermal ya. Tadi saya rasa kalau KB itu banyak intradermal ya, dan juga ada obat-obat yang tes alergi itu ya banyak di intradermal ya. Oke. Nah, kalau subkutan tadi saya bilang dia 45 derajat ya, tetapi ada juga yang 90 derajat. Kalau kayak insulin, sekarang insulin kalau eh, alat suntik yang baru ya dia akan tegak ya karena dia alat jarumnya itu pendek. Oke. Kemudian subkutan tissue and muscle ya. Nah,
Absorpsi pada injeksi intramuskular, ya dia itu cepat, tetapi efeknya lebih lambat daripada IV. Jadi IV ini yang paling cepat, ya karena langsung ke dalam darah, ya pembuluh darah. Untuk obat-obat tertentu, absorpsinya tidak bisa diprediksi, ya misalnya phenytoin. Ya jadi kalau kita tidak menganjurkan obat-obat itu disuntikan lewat IM, ya. Pertama dia itu sakit kalau di IM, ya. Kedua absorpsinya itu kurang kurang seragam, ya. Jadi tergantung dari kandungan-kandungan, ya. Kalau dia ini orang atlet gitu misalnya kan, dia punya otot itu keras gitu ya, nanti dia akan lebih susah untuk diabsorpsi dibanding orang yang misalnya orang yang bukan atlet, ya, dia ototnya biasa aja gitu ya, lembek-lembek gitu ya. Nah, itu lebih mudah diabsorpsi. Oke. Nah, obat-obat tertentu dapat mengiritasi bila diberikan secara IM, tadi saya sudah bilang, ya. Dan zat-zat yang larut dalam lemak dapat diformulasikan supaya dapat dilepas perlahan-lahan, ya, secara IM. Nah, obat itu disebut depo. Kalian tahu kan banyak obat depo, ya, depo Provera contohnya, ya. Depo untuk obat KB dan juga ada depo untuk obat skizofrenia, ya. Kalau kalian tahu ada obat-obat tertentu skizofrenia itu diadakan depo, ya, karena orang yang skizofrenia yang yang ada gangguan mental, kira-kira mereka bisa patuh nggak ambil obat sendiri, minum obat sendiri? Enggak, Pak. Nggak bisa. Ya, nggak bisa, ya. Jadi dia disuntik supaya, ya, 3 bulan sekali suntik, 3 bulan sekali suntik gitu ya, supaya dia itu nggak lupa minum obat, ya. Nah, pada subkutan, ya, absorpsinya lebih lambat daripada IM, ya, kadangkala absorpsinya hampir sama dengan rute oral, ya, karena dia itu banyak lemak, ya. Nah, rute ini dipilih apabila kita tidak menghendaki efek yang cepat, ya, tetapi juga tidak terlalu lambat, ya. Misalnya adrenalin diberikan subkutan untuk meminimalkan efek kardiovaskular, ya. Karena adrenalin itu kalau kita berikan subkutan itu untuk orang yang alergi, ya. Kalau di luar negeri itu banyak orang alergi debu, alergi kacang malahan, ya. Nah, kalau sudah alergi mereka itu bisa sampai, ya, bisa sampai kayak sekujur tubuh itu, ya, merah-merah gitu ya. Nah, itu harus cepat diberikan adrenalin gitu ya. Nah, contoh adalah insulin juga contohnya subkutan, ya. Semakin banyak obat biologikal yang minggu kemarin kan kita membahas obat biologikal, ingat nggak ya? Nah, yang tidak dapat diabsorpsi secara oral karena mereka besar, ya, protein atau polipeptida, ya. Maka jalan terbaik adalah secara subcutaneous atau intranasal, ya. Jadi di dalam hidung kita itu bisa ada jadi obat semprot hidung, ya, bisa diabsorpsi di sana. Nah, setelah disuntikkan, zat obat akan mencapai pembuluh kapiler yang terdekat, ya, pembuluh kapiler terdekat. Oke. Nah, zat-zat yang larut dalam lemak akan masuk ke dalam pembuluh darah dengan laju, ya, kecepatan, ya, yang sesuai dengan koefisien partisi minyak dan air. Jadi pada umumnya yang zat yang larut dalam lemak itu akan lebih mudah, ya, diserap. Oke. Jadi kita tergantung dari rasio antara kelarutan dalam lemak dan air. Nah, zat-zat yang tidak larut lemak, ya, akan masuk secara difusi tergantung pada ukuran molekulnya, ya. Kalau molekulnya kecil dia bisa difusi. Oke. Nah, absorpsi tergantung pula dengan apakah area tempat suntikan banyak pembuluh darah atau tidak. Oke. Nah, penggunaan vasokonstriktor bersamaan akan mengurangi absorpsi karena kalau ada vasokonstriktor dia akan mengecilkan pembuluh darah sekitarnya, ya, maka dia akan mengurangi absorpsi, ya. Sebaliknya penggunaan vasodilator akan menambah absorpsi, ya, karena pembuluh darahnya akan menjadi besar sehingga mereka itu dapat masuk, ya. Nah, rute-rute non-oral lainnya yaitu sublingual di bawah lidah, ya, bukal itu di mana? Di gusi, ya, bukal, ya, di mulut, ya. Nah, inhalasi
ya kayak inhaler gitu ya. Kemudian topikal dan transdermal, intranasal, aurikular atau telinga, ya, intraokular itu mata, rektal, vaginal dan intrauretral, ya, di dalam uretra, ya. Nah, sekarang administrasi obat yang mana yang paling cepat, ya? Nah, ternyata yang paling cepat adalah intravena, ya, yaitu dia dari 30 sampai 60 detik saja, ya. Jadi dalam 1,5 sampai 1 menit, ya. Kedua adalah intraoseus, karena intraoseus itu masuk ke dalam tulang, ya. Ada juga endotrakeal. Endotrakeal itu masuk ke dalam trakea, ya, trakea kita, ya. 2 sampai 3 menit. Inhalasi itu juga lumayan cepat, ya, karena dia inhalasi itu kan dia maunya ke paru-paru kan, ke jalan nafas, ya, bronkai sama paru-paru. Jadi dia cepat juga, ya, karena disemprot, ya. Sublingual ini agak lama sedikit, 3 sampai 5 menit, ya. Intramuskular agak lama, ya. Subcutaneous agak lama, lebih lama lagi. Rektal, ya, nah rektal ini tergantung, ya, bisa cepat bisa lambat, ya, tergantung dari obatnya, ya. Nah, dan juga tergantung dari formulasinya, ya. Jadi kalau formulasinya lepasnya lambat, ya kan lambat juga, ya. Injection, injection itu oral, ya, oral, secara oral itu paling cepat juga setengah jam, ya, setengah jam sampai 1,5 jam, ya, bervariasi. Transdermal, ya, atau topikal itu malah bervariasi juga. Ada yang dalam beberapa menit bisa, ya, sampai beberapa jam, tergantung dari obatnya larut dalam air atau tidak, ya. Makin larut dalam lemak dia akan semakin cepat, dan juga vehicle itu apa, pembawanya, ya, zat pembawanya. Kemudian juga apakah dia tutup atau tidak ditutup. Misalnya kalau kamu ada perban ditutup, ya, nah itu kayak koyok gitu ditutup gitu, nah itu akan lebih cepat terserap, ya. Nah, absorpsi pada rute inhalasi, ya. Rute inhalasi banyak dipakai untuk gas-gas bius dan juga obat-obat asma, ya. Pada umumnya absorpsi cepat dan dapat langsung masuk ke dalam alveoli, ya. Nah, di dalam daerah alveoli terdapat banyak pembuluh darah, maka absorpsi akan lebih sempurna dan cepat, ya. Nah, absorpsi obat-obat dalam bentuk aerosol seperti obat asma tergantung besar partikel, ya. Nah, kalau partikel-partikelnya lebih dari 1 mikron, ya, dia lebih akan mengendap pada bronkus. Kamu tahu bronkus kan, ya? Yaitu saluran napas, ya. Sedangkan partikel yang kecil, ya, kurang dari 0,5 mikron, dia akan keluar dengan hembusan nafas, ya. Jadi dia itu enggak semuanya akan masuk ke dalam alveoli, ya. Beberapa persen akan mengendap pada mulut dan jalan napas, ya. Dan beberapa juga dia akan keluar lagi, ya. Ketika kita nafas dia keluar lagi, gitu, ya. Nah, rute yang topikal, ya, kita ada transdermal, ya. Transdermal, kalau transdermal itu biasanya ada penutupnya, ya, kayak handy plus gitu, ya, ada penutupnya, ya. Nah, kalau ada penutupnya dia akan lebih mudah, dia akan di absorpsi sampai ke pembuluh darah sini, ya, kapiler. Oke. Nah, demikian juga kalau dia ada film forming system. Jadi kalau kalian lihat perban-perban yang canggih itu, ya, mereka pakai yang transparan kan, film transparan, ya. Nah, dia akan tutup juga sama dengan ini transdermal patch, ya, dia akan sampai ke dalam. Tapi kalau kita hanya kayak salep, ya, atau krim, ya, dia sampai di sini saja, ya. Jadi makanya kalau salep atau krim ini dia lebih ke arah yang topikal. Kita pakainya hanya mau sini, misalnya ada jamur daerah sini, ya, atau bakteri, ya, ataupun antiseptik dan sebagainya, ya. Jadi dia hanya di sini saja, nggak sampai di serat, ya. Nah, pada rute topikal absorpsinya gimana, ya? Stratum corneum, ya, yang paling stratum corneum itu banyak mengandung zat-zat yang tidak larut air, ya. Jadi zat-zat yang tahan air, ya. Jadi
zat-zat yang ada, dia itu zat tanduk ya, zat tanduk kita sebut zat tanduk, stratum corneum. Menjadi penghalang untuk absorpsi obat-obat topikal ya. Lapisan di atas stratum corneum mengandung lemak-lemak dan asam-asam lemak dari sel-sel yang mati, yaitu sebum dan keringat. Lapisan di bawah stratum corneum mengandung granul-granul keratohilain ya, dan zat-zat yang larut dalam air seperti asam amino, purin, monosakarida, dan urea. Ya. Nah, lapisan atas akan mempersulit lewatnya zat-zat yang hidrofilik karena banyak lemak ya. Lapisan bawah akan mempersulit laluan zat-zat yang lipofilik. Juga menahan air untuk keluar dari dalam tubuh ya. Jadi yang bagian bawahnya itu dia lebih, karena ada protein dan sebagainya, itu yang lebih larut dalam dalam air ya, sehingga dia akan sulit untuk melalui lapisan yang lipofilik ini ya. Jadi tujuannya adalah untuk menahan air untuk tidak keluar dari dalam tubuh kita. Rute topikal biasanya ditujukan untuk mengobati gangguan-gangguan lokal ya. Tetapi bisa juga mencapai sirkulasi sistemik. Meskipun sering error, ya tidak dapat diprediksi. Rute transdermal cukup sering digunakan untuk mencapai sirkulasi sistemik. Ya, misalnya fentanyl transdermal. Ya, kamu sebagai anti nyeri pada kanker. Fentanyl itu ya durogesic gitu ya. Kan transdermal itu ya, dia bisa untuk anti nyeri pada kanker. Oke. Nah, untuk menambah absorpsi obat melalui kulit, ya zat obat berada dalam bentuk larutan. Zat obat lebih larut dalam lemak. Ya. Jadi dia lebih bagus kalau ada dalam bentuk larutan kayak lotion gitu ya, atau zatnya lebih larut dalam lemak. Oke, menggunakan medium yang larut lemak. Jadi obat dalam salep lebih dapat diserap daripada dalam krim. Kalau krim kan banyak air, ya salep kan banyak lemak. Oke, jadi salep itu lebih banyak diserap daripada krim. Ya, tapi tergantung dari obatnya juga. Kalau obatnya larut dalam air, kita nggak bisa masuk ke dalam salep, nanti dia nggak bisa diserap. Ya, nah menggunakan zat yang mempercepat penetrasi kulit itu disebut penetration enhances. Contoh lain adalah, jadi dia ada zat yang kita formulasi lotion itu yang dapat mempercepat penetrasi kulit ya. Ya, contohnya adalah etanol, propilen glikol, gliserin, ya PEG, urea, dimetilacetamid, sodium lauryl sulfat ya. Bukan sulfat nih, sulfat nih, sulfat. Ya, span, twin, lecithin, terpen, dan lain-lain. Menggunakan penutup ya seperti transdermal patch, koyok, perban, dan lain-lain. Ya. Kemudian sediaan transdermal biasanya dibuat dengan organogel, pluronic lecithin, ya lecithin. Ya. Gel ini membantu penetrasi yang cepat oleh zat aktifnya ke dalam kulit. Ya. Obat-obat yang biasanya diberikan secara transdermal adalah nikotin. Kalian tahu nggak nikotin itu untuk apa? Untuk orang yang mau berhenti merokok itu ya, nikotin ya, untuk terapi berhenti merokok ya. Dan nitrogliserin, contohnya GTN itu ya, untuk orang yang sakit serangan jantung itu ya. Dan fentanyl, turunan opioid untuk nyeri. Oke. Nah, yang ini absorpsi pada rute rektal ya, rektal itu dari bawah ya. Nah, kalau kita lihat ini yaitu inferior rektal. Jadi di rektal ini ada juga vena-vena ya. Ini ada vena-vena, ada pembuluh darah ya. Nah, sering dipakai untuk pasien kanak-kanak dan orang-orang tua yang sulit menelan ya. Jadi kanak-kanak kan dia sulit menelan nih ya. Jadi kita sering pakai rektal ya. Absorpsi melalui vena rektal inferior tengah ya.
Jadi dia bisa melalui vena inferior ya di sini, tengah dan superior juga ya. Vena superior ini inferior, ada superior ini ya. Kemudian vena rektal superior bergabung dengan vena porta, maka sebagian obat yang diserap di sana akan mengalami first pass efek di hepar ya. Jadi kalau kita memberikan dalam rute rektal ya, ada sebagian yang tidak pergi ke hepar ya, jadi tidak di metabolisme. Ada sebagian yang di metabolisme ya, jadi half-half. Oke. Separuh-separuh. Absorpsi pada rute rektal ini lambat ya, dan tidak sesuai jika diperlukan kadar plasma yang tinggi ya. Nah, absorpsi pada, jadi kalau kamu lihat sini ya, jadi nanti dia ada vena porta nih ya. Nah, vena porta ini memberi ke hati, ke hepar ya. Nah, absorpsi pada rute sublingual atau bukal ya, ini jadi sublingual. Jadi di bawah lidah ini banyak pembuluh darah ya. Nah, pada bawah lidah dan sebelah dalam pipi terdapat banyak pembuluh darah. Ya, jadi kalau kamu lihat kayak lidah atau pipi itu tergigit ya, aduh alamak ya, dia keluar darah banyak, ya kan? Nah, rute obat sublingual memungkinkan efek obat yang cepat untuk mencapai jantung ya, karena dia dekat ya, misalnya GTN gitu ya, GTN nitrogliserin ya, sebagai vasodilator pada serangan jantung. Nah, absorpsi pada rute sublingual dan bukal ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, rute sublingual juga menghindari first pass effect ya. Jadi begini ya. Jadi rute sublingual ya. Jadi yang kalau sublingual nih, dia langsung ke sini ya, dia nggak melewati hepar ya. Nah, kalau yang ke rektum, rektum dia ada setengah yang ke sini langsung ya. Dia ada setengah yang ke hepar ya. Ya, gitu. Tapi kalau sublingual dia terus ke sini, ya dia tidak melalui hepar. Dia tidak mengalami first pass metabolism. Nah, contoh-contoh obat yang sering menggunakan sublingual selain GTN adalah nikotin, ya terapi henti rokok. Buprenorfin, terapi adiksi morfin, ya dan loratadin juga. Ya, nah sudah ini saja. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Belum, Pak. Jelas semua ya, gampang ini ya. Iya, Pak. Jelas. Pak, saya baru masuk. Itu siapa? Atep. Iya, Pak. Sinyalnya di sini jelek.